Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini adalah jangan bimbang dan ragu. Jangan bimbang dan ragu. Saudara-saudara, terkait dengan judul ini, tersirat di dalamnya ada yang perlu atau yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu kepastian. Kepastian dibutuhkan agar kita tidak bimbang dan ragu. Apapun yang kita kerjakan, kita tekuni, ataupun kita membuat perjanjian bisnis, bahkan sampai memasuki pernikahan, itu diperlukan adanya suatu kepastian, termasuk kepastian keselamatan. Renungan firman Tuhan minggu lalu, judulnya adalah berserah dan berharap. Berserah artinya menunggu apa yang akan terjadi. Berharap artinya kita mempunyai asa, kita mempunyai harapan, ada yang dinantikan. Artinya ada yang ditunggu untuk membawa kebaikan, untuk membawa pertolongan, bahkan penyelamatan bagi mereka yang berada di dalam keadaan terdesak, dalam kesesakan, dalam keadaan kritis, keadaan genting. Bahwa ada satu oknum atau satu sosok yang diharapkan benar-benar dapat diandalkan dan tidak diragukan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini siapa sih yang tidak punya masalah? Jadi orang atau oknum atau sosok yang diharapkan ini adalah dia yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, sekarang di dalam mempercayai sosok tertentu itu, yang tentunya ada harapan dengan mempercayai dia, timbul satu pertanyaan besar, siapakah sosok itu? Siapakah yang bisa diandalkan? Apakah dia manusia? Kalau dia manusia, siapakah manusia itu? Atau Tuhan tentunya. Sosok itu saya katakan saudara-saudara adalah Yesus. Mungkin ada yang berkata, Yesus itu kan manusia 100%. Tapi ada yang berkata dia Tuhan 100%. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Mungkin saudara berkata, mungkinkah? Ada yang bilang atau mengatakan itu muskil, tak mungkin, mustahil. Masa Tuhan jadi manusia? Apakah ada yang sukar atau yang mustahil bagi Tuhan? Karena Dia Maha Kuasa. Apakah tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu? Pasti mungkin. Ingat saudara-saudara, Yesus mempunyai dua natur. Natur sebagai manusia dan natur sebagai Tuhan. Sebagai ilustrasi atau sebagai gambaran, mungkin saudara pernah juga baca ada kisah seorang raja yang menyamar, seorang ratu yang menyamar, atau itu Ratu Victoria, atau seorang presiden kalau dia mau menyamar, bisa. Dia menyamar sebagai rakyat jelata, bisa. Apanya yang susah? Dia tinggal panggil ajudannya, mereka atur sedemikian rupa, dia bisa menyamar, berjalan-jalan di pasar mungkin, di mall mungkin, dia bisa menyamar sebagai orang biasa. Tetapi kalau orang biasa mau coba-coba menyamar atau membuat dirinya menjadi Tuhan, tidak mungkin kan? Atau orang biasa mau menyamar menjadikan dirinya seperti presiden, sebagaimana presiden itu menyamar sebagai rakyat biasa, kan tidak mungkin. Langsung ditangkap oleh pas pampres atau ditangkap oleh pengawal raja. Ada apa ini? Anda masuk di istana mau jadi raja atau menjadi presiden. Begitupun orang yang mau mencoba-coba membuat dirinya menyamar sedemikian rupa atau mau menjadikan dirinya menjadi Tuhan, tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan mau berinkarnasi ke dunia ini sebagai manusia, itu sangat mungkin. Karena Dia Maha Kuasa,
Apa sih susahnya bagi Tuhan untuk berbuat sesuatu? Karena Dia mempunyai kuasa, bahkan maha kuasa. Nah, saudara-saudara, tentunya ini kita kan perlu bukti. Kita perlu bukti seperti yang saya katakan, sosok itu adalah Yesus yang mempunyai dua natur, sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Kalau saudara-saudara membaca suatu buku itu biasanya ada judulnya, kemudian di bawah ditulis true story, artinya kisah nyata. Berarti saudara bisa percaya bahwa ini kisah memang betul-betul ada. Waktu kita sekolah dulu ada namanya pelajaran sejarah dunia, atau juga ada namanya pelajaran sejarah Indonesia. Kita percaya ada kerajaan Majapahit, kerajaan ini, kerajaan itu. Kita percaya, padahal kita tidak hidup di masa itu. Kita percaya ada perang dunia ke-1, ada perang dunia kedua. Kita tidak hidup pada waktu masa perang tersebut, tetapi kita percaya karena ada buku sejarahnya, dibukukan. Kemudian ada peninggalan sejarah, peninggalan sisa-sisa perang dunia, baik perang dunia pertama atau perang dunia kedua. Kalau kita jalan-jalan ke Timur Tengah, ke tanah Palestina, di situ ada situs-situs sejarah peninggalan kejadian di mana Kristus pernah hadir di tanah Palestina tersebut. Bisa kita lihat, kita bisa saksikan di sini pernah ada kejadian begini dan begitu. Dengan adanya bukti-bukti sejarah, ada situs-situs sejarah, kita percaya tentunya bahwa pernah terjadi dahulu kala begini dan begitu. Kemudian saudara-saudara, kita lihat, kalau kita baca di Alkitab, ada mujizat-mujizat yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia Allah. Ada mujizat-mujizat yang Dia sudah lakukan. Ada banyak sekali, tetapi saya cuma ambil beberapa sebagai contoh. Saudara baca di dalam Yohanes 2 ayat 6 sampai dengan 9, di situ ada tertulis di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama, di mana air menjadi anggur. Dia datang pada pesta tersebut, tentunya ada pesta, tentunya ada namanya makan-makan, ada minum-minum. Sebagai manusia, tentunya manusia butuh makan dan minum. Tetapi sebagai Allah, sebagai Tuhan, Dia lakukan mujizat. Ketika mereka kehabisan air anggur, kemudian air itu yang diisi dalam gentong kemudian menjadi anggur. Itu satu mujizat. Ada lagi, angin ribut diredakan. Itu di dalam Matius 8 ayat 26 sampai dengan 27. Kalau saudara baca, di situ Tuhan Yesus tertidur dalam perahu, di paling bawah, di belakang. Kita kan tahu, Tuhan kan tidak pernah tidur, tetapi sebagai natur manusia, Dia tidur. Dia beristirahat, capek. Tetapi ketika murid-muridnya membangunkan, Dia bangun, Dia menghardik angin dan danau itu sehingga menjadi tenang. Siapa yang bisa menghardik angin? Angin puting beliung, angin topan, danau yang berombak. Siapa yang bisa menghardik kemudian menjadi tenang? Makanya murid-muridnya berkata, orang apakah Dia ini? Sehingga angin dan danau pun tunduk pada perintahnya. Kalau kita pikir saudara-saudara, siapa yang bisa menghardik alam dan alam tunduk? Pasti Tuhan. Tidak mungkin manusia biasa bisa menghardik angin topan, kemudian angin topan itu menjadi tenang. Tidak mungkin. Hanya Tuhan. Danau yang bergelora kemudian menjadi tenang. Hanya Tuhan yang bisa menghardik kemudian menjadi tenang. Kemudian orang mati dibangkitkan. Di dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Di situ kalau saudara bisa baca bahwa Lazarus itu dibangkitkan ketika mendengar keluhan, ungkapan duka cita dari Maria. Tuhan Yesus menangis. Kenapa menangis?
Itu natur manusianya. Natur manusianya dia menangis. Tetapi naturnya sebagai Tuhan, dia bangkitkan Lazarus itu. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati, saudara-saudara? Kalau bukan Tuhan, karena Tuhan pemilik dari hidup. Pemilik dari hidup saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, mujizat yang berikut lagi, ketika Tuhan berjalan di atas air. Secara manusia, kita kalau mau berjalan di atas air tidak mungkin. Berat jenis kita lebih berat dari air. Kita pasti tenggelam. Kalau kita mau berenang, ya kita di air, tetapi sebagian badan kita masuk dalam air. Tetapi ini berjalan di atas air seperti kita berjalan di atas tanah atau berjalan di atas lantai. Siapa yang bisa? Kalau manusia, pasti dia tenggelam. Tetapi karena dia Tuhan Maha Kuasa, dia bisa berjalan di atas air. Karena Tuhan tidak tunduk pada hukum gravitasi. Tidak tunduk pada hukum-hukum alam. Itulah Tuhan. Saya pernah dengar ada di YouTube, ada seorang yang mengatakan, Tuhan Yesus, dia tidak sebutkan Tuhan Yesus, dia bilang Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Tentu orang itu tidak pernah baca Alkitab. Sebab di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13, saya ulangi, Yohanes 13 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengakui sendiri, selain dia guru, dia Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, Yohanes 14 ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Bapa dan Yesus adalah satu. Dalam Matius 25 ayat 31, dalam Matius 25 ayat yang ke-31 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Siapa dia? Anak Manusia yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, Yohanes 10 ayat yang ke-30, ayatnya singkat, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jelas saudara, siapa dia? Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berarti satu, berarti Tuhan. Masih ada ayat yang fenomenal saudara-saudara, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, belum pernah ada seorang tokoh yang pernah dan berani berkata demikian selain Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini luar biasa ini ayat. Luar biasa sekali. Ini menjadi pegangan untuk orang Kristen. Agar jangan ragu-ragu, jangan bimbang mengikut Kristus sampai akhir hidup kita. Ada ayat berikutnya di dalam Yohanes 20
ayat yang ke-27. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28, Yohanes 20 ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan dari Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang tentang Yesus yang saudara ikuti. Karena di dalam Dia ada kepastian di dunia saat ini dan di dunia yang akan datang. Saya ulangi, saudara-saudara, jangan pernah bimbang dan ragu tentang Yesus. Karena di dalam Dia ada kepastian di dunia saat ini dan di dunia yang akan datang. Terpujilah Kristus dari kekal sampai kekal. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya ini dapat menguatkan kita semua, bagi yang mendengar dan juga bagi hamba-Mu. Kiranya Engkau selalu menuntun kami, membimbing kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya kami semakin layak di hadapan Engkau, semakin teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.